antara penjualan dengan pembelian bahan hampir sama sekarang. Beda dengan dulu. Bandung, sebuah kota yang bukan hanya dikenal sebagai kota kreatif, tapi juga telah lama menyandang gelar sebagai kota fashion di Indonesia. Di setiap sudut kotanya, kreativitas menjelma dalam bentuk gaya, warna, dan karya. Tak heran jika Bandung jadi barometer tren busana lokal, rumah bagi para desainer, dan destinasi belanja favorit wisatawan. Tapi di balik gemerlap dunia fashion Bandung, ada satu tempat yang menjadi tonggak penting sejarah industri alas kaki di Indonesia. Tepatnya di wilayah selatan kota Bandung, tersembunyi sebuah kawasan yang sejak lama dikenal sebagai sentra sepatu lokal, yaitu Cibaduyut. Pada awalnya, kawasan Cibaduyut berkembang mulai dari tahun 1920. Sejumlah warga yang sebelumnya bekerja di pabrik sepatu Belanda di pusat kota memilih untuk keluar. Mereka tak hanya membawa pengalaman, tapi juga keterampilan membuat sepatu, sebuah keahlian yang segera menjadi sumber kehidupan baru. Tahun demi tahun, pengrajin sepatu di Cibaduyut meningkat pesat dan penjualan sepatu semakin meningkat. Puncaknya, Cibaduyut mencapai masa kejayaannya pada tahun 1980 sampai 1990, di mana Cibaduyut ditetapkan sebagai sentra sepatu di Indonesia. Berawal dari usaha kecil rumahan, Cibaduyut menjelma menjadi ikon industri kreatif lokal. Sentra ini pernah berjaya sebagai pusat kerajinan sepatu di Asia Tenggara. Para pengrajin sepatu di sini kebanyakan meneruskan usaha orang tuanya secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang. Dari tahun 70-an orang tua sampai tahun 90 deh. Nah dari tahun 90 sampai sekarang bapak yang lanjutin, alhamdulillah. Pak Suwanda merupakan generasi kedua di keluarganya, di mana sebelumnya pengrajin sepatu dipegang oleh orang tuanya. Namun, sekarang Pak Suwanda lah yang menjadi penerus pengrajin sepatu. Awal mulanya ia tidak terpikirkan untuk menjadi seorang pengrajin sepatu, namun melihat kemajuan dan kejayaan Cibaduyut dalam ranah persepatuan, akhirnya ia memutuskan untuk menerus usaha orang tuanya. Namun, kejayaan itu perlahan memudar. Beberapa tahun terakhir, penjualan sepatu Cibaduyut terus menurun. Bukan karena kualitas menurun, tapi karena pasar berubah terlalu cepat. Minimnya inovasi desain, lemahnya strategi pemasaran, dan kurangnya dukungan dari pihak berwenang seolah mempercepat kemunduran Cibaduyut sebagai sentra sepatu. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, pengrajin sepatu Cibaduyut mengalami penurunan. Tahun 2025 tercatat hanya tersisa 200-an pengrajin, yang dimana kebanyakan pengrajin tersebut belum memiliki merek sendiri. Tetapi zaman mulai berubah. Banyaknya sepatu impor murah yang masuk, harga jual yang kurang menguntungkan, dan regenerasi yang menurun membuat Cibaduyut mulai tersisih dari peta utama industri sepatu. Banyaknya produk sepatu impor yang masuk ke Indonesia dan harga yang lebih murah membuat pengrajin lokal, khususnya Cibaduyut, mulai kalah bersaing. Tantangan utamanya yang jelas produk impor. Ya, sekarang kan banyak sepatu impor yang murah ya. Memang tantangannya itu sih kita secara harga susah bersaing gitu. Kalau secara kualitas kita bisa Cibaduyut bisa menyamai kualitas yang dari impornya. Cuman harga jualnya pasti akan lebih tinggi dari sepatu luar yang datang ke Bandung. Tak hanya masalah sepatu impor, para pengrajin Cibaduyut kini menghadapi tantangan baru yang tak mudah untuk ditaklukkan. Harga jual yang kian tak menguntungkan, biaya bahan baku yang terus naik,
ongkos produksi yang tak bisa ditekan, hingga tenaga kerja yang semakin mahal, semuanya membuat margin keuntungan semakin tipis. Sementara, di sisi lain, sepatu impor membanjiri pasar dengan harga yang jauh lebih murah. Ibaratnya pembelian misalkan 75.000 lah. Ya, itu jual 150.000 bisa masuk deh. Kalau sekarang enggak. Sekarang ditawarin misalkan 200.000 atau 100.000. Nawarnya yang 50.000, 40.000. Sok, dari mana kita keuntungan? Harga tak lagi bersaing, pilihan sulit pun harus diambil. Tetap bertahan dengan kualitas atau ikut bersaing dalam arus produksi massal yang sering kali menekan nilai karya. Masalah lain yang tak kalah genting adalah regenerasi yang mulai tersendat. Kurangnya minat generasi muda dalam ranah persepatuan mendorong turun citra Cibaduyut dalam mempertahankan sentra sepatu lokal. Dari generasi ke generasi, keterampilan membuat sepatu sempat menjadi warisan yang dijaga. Tapi hari ini, warisan itu mulai terputus. Karena kan Bapak nyuruhnya sekolah dulu. Nah, ya sekolah sekarang kan yang kuliah 2 orang, yang udah rumah tangga 2 orang, yang SMA baru keluar kemarin, nggak mau kuliah katanya Pak pengen kerja boleh. Terus yang SD baru keluar mau ke SMP, yang penting sekolah dulu deh. Tapi nanti adalah suatu waktu pasti ada yang meneruskan. Tanpa penerus, identitas Cibaduyut sebagai sentra sepatu lokal terancam menghilang bukan karena kalah, tapi karena tak lagi dilanjutkan. Dulu, Cibaduyut adalah kisah tentang keberanian dan ketekunan. Hari ini, kisah itu berubah menjadi pertanyaan. Apakah kita masih peduli pada jejak langkah yang pernah mengukir nama Indonesia di peta industri Asia Tenggara? Di tengah keterpurukan Cibaduyut, harapan itu belum benar-benar padam. Banyak yang percaya peran pemerintah bisa menjadi kunci untuk menyalakan kembali bara semangat industri sepatu lokal. Beberapa program sebenarnya telah dijalankan, mulai dari pelatihan keterampilan, pemberian bantuan alat produksi, hingga pameran produk UMKM. Kemarin kita ada pelatihan produksi sepatu. Tahun sebelumnya kita 2023 kalau nggak salah kita ada pelatihan standarisasi ukuran sepatu. Kemudian kalau pameran kita rutin pameran setiap tahun Festival Sentra Industri. Kita selalu melibatkan teman-teman pelaku usaha dari Cibaduyut, banyak yang kita ikutkan. Yang jelas yang kita ikutkan yang mereka udah mempunyai merek sendiri ya. Maksudnya kebanyakan di Cibaduyut itu sekarang mereka maklun, jadi mereka mengerjakan sepatu, membuat sepatu tapi bukan merek mereka sendiri. Misalkan merek dari orang lain, dari Jakarta, dari luar pulau gitu, mereka mengerjakan itu gitu. Bahkan ada beberapa merek terkenal mungkin masih mengerjakannya masih pelaku usaha dari Cibaduyut juga gitu. Tapi di tengah derasnya arus globalisasi, langkah itu seringkali terasa belum cukup kuat. Pengrajin butuh lebih dari sekedar pelatihan. Mereka butuh ekosistem baru yang mendukung kreativitas dan pemasaran. Video ini bukan sekedar kumpulan gambar dan suara. Ini adalah cara kita melihat, memahami, dan merasakan kembali apa yang mungkin telah kita lupakan. Lewat cerita yang dipilih, sudut pandang yang diangkat, dan suara-suara yang disuarakan, kita membangun makna bersama. Apa yang tampak sederhana di depan kamera bisa menjadi penggerak cara pikir bahkan sikap. Cibaduyut bukan sekedar nama, ia adalah langkah-langkah yang pernah menghidupi kota. Kini perlahan tertinggal di antara rak-rak kosong dan mesin yang terdiam. Di balik semua itu, masih ada mereka yang bertahan, menjaga warisan dengan tenang meski tak lagi terdengar. Film ini bukan hanya cerita tentang yang hilang, tetapi tentang yang masih mungkin diselamatkan. Apakah kita hanya akan menjadi penonton, atau justru ikut melangkah?
karena setiap langkah kecil bisa menjadi awal bagi Cibaduyut untuk bangkit kembali, bukan hanya sebagai sentra sepatu, tapi sebagai simbol semangat yang tak mudah dikalahkan waktu.